kemudian Wulan Sumekar, sarjana kesehatan masyarakat, magister kesehatan selaku promotor. Kemudian penguji eksternal satu, Dr. Haja Rehana, magister kesehatan. Kemudian penguji eksternal kedua, Dr. Andi Wijaya, sarjana teknik, magister manajemen, magister administrasi publik. Ini agak memang harus begitu, Pak. Jadi kalau disebutkan depannya itu dipanjangkan, maka jangan. Contoh, misalnya doktor ini nggak dibaca doktor, DR. Jadi DR, maaf, DR Andi Wijaya, ST, MM, MAP, jangan doktor, DR. Jadi yang benar itu adalah kalau dibaca doktor, maka belakangnya harus dibaca. Selanjutnya yang saya hormati adalah promotor 1, Dr. John Patriadi Suwandi, magister kesehatan. Promotor 2, Dr. Insinyur Samsul Bakri, magister sains. Kemudian tentu di sini ada sekretaris penguji, Dr. Insinyur Agus Setiawan, magister sains IPM. Nah, IPM ini saya apa? Insinyur profesional. Insinyur profesional Madya. Kalau itu utama. Harus dibaca ini. Lengkap ya? Ada yang belum saya sebut. Oh, satu lagi adalah selaku penguji internal, yaitu Dr. Andes Tugiono, magister sains, Dr. of Philosophy. PhD itu Dr. of Philosophy. Posisi saya hari ini adalah mewakili Ibu Rektor yang tadinya selaku ketua penguji, saya mendapatkan disposisi menjadi ketua penguji hari ini, sekaligus mewakili direktur, sekaligus sebagai direktur pasca sarjana. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, saya pimpinan undangan dari pejabat beberapa dari kabupaten, kemudian teman-teman dari Bu Ayu, Dr. Ayu. Panggil Dr. Ayu yang namanya jauh banget ya. Ya, jadi salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Sri Arianti. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Tadi sudah saya perkenalkan ya, masing-masing tim penguji tadi, saya sendiri termasuk, jadi kami 8 orang ya sebagai tim penguji, nggak perlu saya sebutkan lagi, sudah saya sebutkan. Kemudian saya tanya dulu ke Promopendus, apakah Anda sehat? Sehat. Kerja di dinas kesehatan, kemudian siap ujian terbuka mempertahankan disertasi di halayak ramai ini, halayak semua ya. Baik, kalau begitu saya persilakan. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada Saudari Promopendus. Saudari Promopendus, sebentar lagi saudari akan mempertahankan disertasi yang telah saudari kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudari menyelesaikan disertasi sejak seminar usul penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya untuk ujian
terbuka atau promosi dokter. Kami berharap saudari dapat mempresentasikan disertasi saudari dengan baik kepada sidang yang terhormat ini, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik dari saudari Promovendus dan termasuk kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudari dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudari banggakan dan pertanggungjawabkan, baik secara keilmuan maupun secara praktis pada kehidupan di kemudian hari. Ketua dan anggota penguji ujian terbuka promosi dokter yang terhormat, Promovendus lahir di Kota Bumi, Lampung Utara pada tanggal 19 Maret 1974, putri kedua dari 6 bersaudara, pasangan dari Bapak H. Mahidin Nunyai almarhum dan Ibu Ogija Nina. Promovendus menikah dengan Dr. Yudi Fakrodi almarhum dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Ananda Janet Bintang Maharani, Ariadna Alexandrina Maurer Saraswati, dan Andrea Sevana Sila Prameswari. Pendidikan jenjang sarjana atau S1 Fakultas Kedokteran Universitas YMC Jakarta selesai tahun 1997. Kemudian lulus profesi dokter pada tahun 2002. Magister atau S2 Manajemen Universitas Bandar Lampung MMUBL pada tahun 2009. Magister S2 Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung Sikkes Mitra Lampung pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan ke jenjang doktor pada program studi Doktor Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Lampung. Selanjutnya kami serahkan saudara Promovendus kepada Komisi Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor untuk diuji. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Rektor Universitas Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pascasarjana Program Doktoral Ilmu Lingkungan Profesor Dr. Insinyur Murhadi MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Lingkungan Dr. Insinyur Agus Setiawan MSI, Promotor Utama Profesor Dr. Diahulan Sungkar Ganiswardani Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan, Kopromotor 1 Dr. John Patriadi Magister Kesehatan Spesialis Parasitologi Klinis, Kopromotor 2 Dr. Insinyur Samsul Bakri MSI, Penguji internal Dr. Ades Sugiono MSI PhD, Penguji eksternal Dr. Hajari Hana Wijayanto Magister Kesehatan, Dr. Insinyur Andi Wijaya STMM MAP. Saya akan menyampaikan ringkasan disertasi saya dengan judul Pengembangan Model Kejadian Hipertensi Berbasis Sosial Ekonomi, Riwayat Hipertensi Keluarga, Pelayanan Kesehatan, Ketahanan Terhadap Lingkungan, dan Gaya Hidup Komparasi Wilayah Urban dan Rural. Hipertensi adalah silent killer. Dampak dari hipertensi adalah penyakit yang sangat berat, infak miokard, stroke, gagal ginjal akut. Prevalensi hipertensi, kalau kita melihat di tingkat dunia, global maupun Indonesia dan kabupaten kota terus meningkat dengan angka mortality rate 10,4 juta jiwa per tahun. Sementara angka Riskesdas menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan 2018 naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Bila melihat determinan faktor resiko, ada beberapa determinan yang perlu diperhatikan di dalam penanggulangan hipertensi, di mana faktor resiko tersebut adalah faktor yang tidak bisa dimodifikasi, faktor yang bisa dimodifikasi, faktor lingkungan, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi. Di wilayah urban, mengapa penelitian ini dilakukan di dua wilayah? Karena ada dua karakteristik yang berbeda pada wilayah urban dengan rural. Di mana di wilayah urban
kepadatan penduduk tinggi, bekerja di sektor industri dan perkantoran, jarang melakukan aktivitas fisik, gaya hidup obesogenik di wilayah urban, sementara bekerja di sektor pertanian, banyak melakukan aktivitas fisik, pola gaya hidup dominan pada makan buah dan sayur. Terpilihnya Kabupaten Lampung Utara sebagai area penelitian saya karena prevalensinya cukup tinggi di antara 15 kabupaten kota, menduduki peringkat kelima, dan indikator program di Kabupaten Lampung Utara yang mendukung angka kejadian hipertensi ini tidak tercapai, di mana pelayanan pandu PTM hanya sebesar 22,2% dari target yang ditentukan 100%, belum menerapkan kawasan tanpa rokok, dan pelaksanaan UBM hanya tercapai 11%, di mana 27 puskesmas, hanya 3 puskesmas yang menerapkan upaya kegiatan berhenti merokok. Dari beberapa studi literatur, baik di tingkat global maupun di Indonesia, determinan berpengaruh terhadap kejadian hipertensi ternyata sangat banyak, kompleks, masih dilaksanakan secara parsial, belum secara simultan berdasarkan teori, buku, jurnal internasional yang bereputasi, khususnya yang terindeks Scopus. Kebaruan pada penelitian ini, model persamaan simultan yang dapat menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen melalui variabel mediasi terhadap variabel laten endogen, sekaligus dapat mengukur tingkat pengaruh indikator masing-masing dari variabel laten tersebut dengan melihat angka loading faktor yang ada. Memperhatikan hal tersebut, saya berpikir diperlukan pengembangan model kejadian hipertensi berbasis sosial ekonomi, riwayat hipertensi pada keluarga, pelayanan kesehatan, ketahanan terhadap lingkungan, dan gaya hidup dikomparasikan antara wilayah urban dengan rural secara simultan. Melihat paradigma kesehatan lingkungan menurut teori simpul, disampaikan bahwasanya untuk penyakit tidak menular itu ada 5 simpul yang perlu diperhatikan sebagai dasar pengendalian dalam menganalisis penyebab kesehatannya, dapat digunakan untuk merancang tahap prevention secara efektif dan efisien, di mana 5 simpul itu meliputi sumber agen penyakit, komponen lingkungan sebagai media transmisi penyakit, baik itu level lingkungan udara, air, pangan, vektor penular, dan manusia, penduduk dengan variabel sosial ekonominya, pendidikan, pendapatan pekerjaan dan status perkawinan, perilaku, kepadatan penduduk, dan gender. Penduduk dalam kondisi sehat maupun sakit yang mengalami interaksi eksposur pada komponen lingkungan yang mengandung bibit penyakit. Sekumpulan variabel yang lain, suprasistem atau variabel yang dapat mempengaruhi keseluruhan simpul yang berpengaruh baik dari sisi kebijakan politik maupun kebijakan publik lainnya. Berdasarkan kerangka teori dan daftar pustaka yang saya rangkum melalui jurnal internasional bereputasi dan grant teori yang ada, didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi dibagi menjadi faktor yang tidak dapat dimodifikasi, faktor individu mencakup riwayat keluarga, usia, jenis kelamin, suku, faktor yang dapat dimodifikasi, pelayanan kesehatan, sosial ekonomi, ketahanan terhadap lingkungan, dan gaya hidup. Dari rangkaian teori dan tinjauan pustaka inilah, maka terbentuklah kerangka konsep yang saya buat yang merupakan teori yang akan diuji pada penelitian ini sebagai kebaharuan atau teori baru. Pada penelitian ini, pengaruh variabel laten eksogen, sosial ekonomi, riwayat hipertensi keluarga yang diukur melalui indikatornya, melalui variabel mediasi yang diukur juga melalui variabel indikatornya, ketahanan terhadap lingkungan, pelayanan kesehatan dan gaya hidup yang juga diukur melalui indikatornya terhadap kejadian laten endogen, kejadian hipertensi di wilayah urban dan rural Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Penelitian yang saya lakukan adalah survei kuantitatif dengan desain cash control, di mana populasi penelitian adalah penduduk usia lebih dari 18 sampai dengan 65 tahun di Kabupaten Lampung Utara menggunakan teknik sampling multistage random sampling.
Teknik pengumpulan data yang saya lakukan, melakukan media observasi, wawancara langsung dengan menggunakan enumerator berdasarkan data primer dan sekunder, menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert, menggunakan tahapan analisis, editing penyajian data, dan interpretasi data. Mengingat simultansi daripada penelitian ini, maka uji simultan penelitian ini saya menggunakan uji statistik dengan SEM Smart PLS yang belum pernah dilakukan dimanapun, yang terdiri dari evaluasi outer model pengukuran yang digunakan untuk melihat validitas dan reliabilitas. Standar ukurnya adalah loading factor, Cronbach alpha, nilai APE, cross loading, corner Lakert criterion, dan nilai heteroid monotrade ratio. Serta kemudian saya lakukan uji hipotesis dengan melihat hipotesis langsung, tidak langsung, dan total effect dengan memperhatikan uji T statistik dan p-value untuk melihat tingkat pengaruh dan signifikansi daripada penelitian. Selanjutnya, setelah semua reliable dan valid, saya lakukan evaluasi inner model struktural dengan menggunakan nilai fit untuk melihat kekuatan pengaruh dengan menguji nilai R square, dan selanjutnya sesuai dengan metodologi penelitian ini saya ingin melihat prediksi kekuatan prediksi model ini tepat atau tidak untuk dilaksanakan di dua daerah tersebut dengan melihat nilai GOP untuk menguji kualitas model. Apakah penelitian ini bisa diterapkan secara empiris dan fakta dalam upaya intervensi pengendalian hipertensi. Dan dalam upaya tersebut saya juga melihat uji persamaan regresi linier atau persamaan model, melihat pengaruh yang paling kuat dalam upaya intervensi dalam pengambilan kebijakan di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, penelitian ini sudah mendapatkan ethical approval dari Komite Edik Penelitian Kesehatan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Hasil dari penelitian. Hasil evaluasi model pengukuran autoloading akhir didapatkan di wilayah urban 18 indikator, 14 valid dan 4 tidak valid setelah mengalami 3 kali proses eliminasi dengan loading faktor tertinggi adalah tingkat pendidikan, tingkat stres, tenaga kesehatan, perokok aktif, riwayat hipertensi, garis keturunan ayah secara klinis. Di wilayah rural, hasil akhir didapatkan 25 indikator dari 10 dan 15 tidak valid setelah mengalami 4 kali proses eliminasi dengan loading faktor tertinggi, status pekerjaan, bising, tenaga kesehatan, konsumsi gula, riwayat hipertensi, garis keturunan ayah, gejala klinis. Hasil evaluasi reliabilitas dan validitas di daerah urban dan rural maka menunjukkan bahwasanya nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7, CR lebih dari 0,70 dan nilai APE lebih dari 0,5 dan nilai HTMT menunjukkan nilai direkomendasikan di bawah 0,90 yang menyatakan bahwasanya penelitian ini bisa dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Selanjutnya, penilaian model struktural di wilayah urban dan rural dipastikan tidak ada masalah dengan kolinearitas karena nilai fit baik di wilayah urban maupun rural adalah kurang dari 5. Pada uji hipotesis wilayah urban Kabupaten Lampung Utara didapatkan 8 hipotesis, 2 ditolak dan tidak berpengaruh signifikan, yaitu variabel sosial ekonomi melalui variabel pelayanan kesehatan dan variabel sosial ekonomi melalui variabel lingkungan terhadap kejadian hipertensi, yang artinya dengan arah pengaruh positif ketika variabel sosial ekonomi meningkat 1 unit melalui variabel pelayanan kesehatan dan variabel lingkungan, maka kejadian akan meningkat 0,014 unit. Pengaruhnya tidak nyata karena peluang melesetnya masih di angka 15 sampai dengan 9%. 6 hipotesis diterima dan berpengaruh signifikan, yaitu sosial ekonomi melalui variabel gaya hidup terhadap kejadian hipertensi, riwayat hipertensi keluarga melalui lingkungan, gaya hidup terhadap kejadian hipertensi, dan riwayat hipertensi keluarga terhadap kejadian hipertensi dinyatakan diterima. Pada uji hipotesis secara simultan, sosial ekonomi melalui variabel pelayanan kesehatan, ketahanan terhadap lingkungan, dan gaya hidup terhadap kejadian hipertensi memiliki makna dengan nilai T statistik yang berpengaruh
dan riwayat hipertensi keluarga melalui ketahanan terhadap lingkungan dan gaya hidup terhadap kejadian hipertensi memiliki pengaruh yang signifikan, yang artinya ketika variabel sosial ekonomi meningkat 1 unit melalui gaya hidup, maka peluang kejadian hipertensi akan meningkat 16,8 unit dan berpengaruh signifikan karena peluang melesetnya hanya kurang dari 1% untuk menerima hipotesis tersebut. Pada uji hipotesis wilayah rural Kabupaten Lampung Utara, dari 8 hipotesis, 1 ditolak dan tidak berpengaruh signifikan, yaitu sosial ekonomi melalui variabel ketahanan terhadap lingkungan melalui kejadian hipertensi, yang artinya arah pengaruhnya positif, di mana ketika variabel sosial ekonomi meningkat 1 unit melalui variabel ketahanan lingkungan, maka kejadian hipertensi akan meningkat 0,015 unit, tetapi pengaruhnya tidak nyata. Sementara 7 hipotesis lainnya diterima dan berpengaruh signifikan, yaitu sosial ekonomi melalui pelayanan kesehatan terhadap kejadian hipertensi, sosial ekonomi melalui gaya hidup terhadap kejadian hipertensi, riwayat hipertensi keluarga melalui ketahanan terhadap lingkungan, gaya hidup terhadap kejadian hipertensi, dan riwayat hipertensi keluarga terhadap kejadian hipertensi. Semua uji hipotesisnya diterima. Artinya pada uji hipotesis secara simultan, sosial ekonomi melalui variabel pelayanan kesehatan, ketahanan terhadap lingkungan, dan gaya hidup terhadap kejadian hipertensi memiliki pengaruh dengan nilai p-value 0,00 dan p-statistik 6,339. Artinya ketika variabel riwayat hipertensi keluarga meningkat 1 unit, maka kejadian hipertensi akan meningkat 19,5 unit, memiliki pengaruh signifikan karena peluang melesetnya sangat kecil, kurang dari 1%. Selanjutnya, hasil evaluasi kualitas struktural dengan Smart PLS di wilayah urban variabel kejadian hipertensi memiliki pengaruh sangat kuat sebesar 73,8%, nilai R-square dengan nilai prediksi 72,7% Q-square, sedangkan di wilayah rural pada variabel kejadian hipertensi berpengaruh kuat sebesar 81,1% R-square dengan nilai prediksi sebesar 79,9% Q-square. Nilai Goodness of Fit Index pada penelitian ini membuktikan bahwa model penelitian secara kualitas terbukti secara empiris dan fakta bisa diterapkan sebagai model dalam upaya intervensi dan pengendalian kejadian hipertensi di Kabupaten Lampung Utara. Pada uji persamaan regresi, kejadian hipertensi didapatkan di wilayah urban. Intervensi variabel sosial ekonomi melalui gaya hidup dapat menurunkan kejadian hipertensi sebesar 73,28% dengan model. Riwayat hipertensi keluarga melalui gaya hidup dapat menurunkan kejadian hipertensi sebesar 78,920% dengan model. Sedangkan pada wilayah rural, variabel sosial ekonomi melalui variabel pelayanan kesehatan dapat menurunkan kejadian hipertensi sebesar 82,75% dan variabel riwayat hipertensi keluarga melalui gaya hidup dapat menurunkan kejadian hipertensi sebesar 69,27%. Kesimpulan penelitian ini didapat bahwa wilayah urban kejadian hipertensi memiliki pengaruh kuat sebesar 73,8% dengan nilai prediksi 72,7%. Di wilayah rural kejadian hipertensi berpengaruh kuat sebesar 81,1% dengan nilai prediksi sebesar 79,9%. Pada uji regresi didapatkan bahwasanya angka intervensi untuk kedua wilayah, baik di wilayah rural maupun urban, memiliki angka yang cukup tinggi. Yang paling tinggi adalah 82,75%. Selanjutnya, saran praktis pada penelitian ini adalah untuk wilayah urban. Kebijakan dan program yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas melalui program sosialisasi dan edukasi serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan pengendalian intervensi hipertensi sangat diperlukan. Selanjutnya lagi, mengupayakan program promotif dan preventif untuk memperbaiki gaya hidup masyarakat,
mengkolaborasikan kepada Pemda dengan stakeholder terkait, Dinas Kependidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Satpol PP, Dinas Sosial dalam upaya menjalankan Germas Posbindu Cerdik Jiwa, memperbaiki pelayanan pandu PTM dan penerapan kawasan tanpa rokok melalui pelayanan UDM. Untuk wilayah rural, meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menambah fasilitas kesehatan agar mudah diakses, penambahan dan pemerataan jumlah tenaga kesehatan di wilayah pedesaan, meningkatkan kualitas SDM kesehatan, mendorong masyarakat untuk memiliki JKN melalui indikator SPM. Bagi masyarakat pedesaan diharapkan memperbaiki gaya hidup melalui upaya promotif dan preventif kegiatan Posbindu Cerdik Jiwa. Khusus untuk lingkungan, perencanaan lingkungan fisik pada tingkat kebisingan dilakukan oleh Dinas Tata Kota saat akan membangun daerah industri, daerah perdagangan, daerah bising lainnya dengan membuat peta jalan rencana tata ruang wilayah RT/RW sehingga akan mengurangi tingkat stres masyarakat dan akan menurunkan angka kejadian hipertensi di masyarakat. Saran teoritis, merekomendasikan model kejadian hipertensi berbasis sosial ekonomi, riwayat hipertensi keluarga, pelayanan kesehatan, ketahanan terhadap lingkungan dan gaya hidup di wilayah urban dan rural secara simultan untuk dipakai dalam membuat regulasi kebijakan dalam bentuk policy break, intervensi program yang lebih efektif, serta mengembangkan program penurunan hipertensi dengan menggunakan model yang sudah saya buat. Selanjutnya lagi adalah melakukan evaluasi kebijakan SPM mengacu pada model kejadian hipertensi dari penelitian ini. Untuk mendukung penelitian saya sudah melakukan penelitian untuk dipublikasikan di 2 jurnal. Yang pertama di Universal Journal of Public Health Amerika Serikat volume 11 dengan indeks Scopus I3. Selanjutnya dukungan disertasi ini sudah saya presentasikan di E3 Web Conference di Universitas Diponegoro Semarang dengan nilai Scopus I3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Mopendus, sudah sangat lancar mempresentasikan ringkasan dari hasil penelitian berupa disertasi. Saya lihat sudah runut dari awal sampai kesimpulan. Ada saran praktis, itu bahasanya rekomendasi lah istilahnya ya. Kemudian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sudah dipublikasi sesuai ini di Q3 ya, baik oral presentation international conference dan juga yang sudah masuk ke jurnal ketiga Scopus, tentu dengan nilai SDR di atas 0,11 kan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Untuk itu memulai sesi ini saya selaku ketua penguji mohon izin duluan Bapak Ibu, tim penguji yang lain saya duluan, enggak lebih dari 5 menit, kayaknya kurang lah. Nanti saya serahkan pada tim penguji ahli. 1. Siap? Siap. Kenapa ini tebal sekali? Dijelaskan. Isi dari disertasi itu Pak, yang pertama adalah tentang etika penelitian. Yang kedua adalah komponen analisis, kuesioner. Analisis itu terdiri dari 2 analisis menggunakan SPSS, melihat uji univariat dan bivariat. Selanjutnya menggunakan SEM, Pak. Makanya termasuk uji validitas dan reliabilitas ya, masuk ya. Sini semua. Masuk di sini semua. Biar puas saja bahwa bukti valid. Nah, itu ada sebagai tanda bukti sahih official ya. Jadi enggak ngarang-ngarang gitu ya. Ada bukti. Itu ya alasannya itu. Ya. Tapi jangan kecewa, sudah diciptakan yang kecilan. Ya. Saya yang nyuruh ini, coba cepat. Kemarin di meja saya juga sering melihatnya, saya langsung telepon beliau, ini kita tolong ini di ringkasan ya.
insya Allah betul ya, insya Allah ya, kita akan mendahului Tuhan sebentar lagi, insya Allah Promovendus berhak untuk menyandang gelar doktor. Menurut pandangan Promovendus, apa bedanya S1, S2 dan S3? Nanti kalau yang substansi hipertensi segala ini ahli-ahlinya semua, saya di luar ahlinya. Jadi saya nanya itu. Kira-kira menurut pemikiran Promovendus, jadi seorang dokter nanti itu cara berpikirnya mandiri. Bahkan dia bisa buat teori. Itu kemampuan, itulah namanya dokter ya. Jadi oleh karena itu silakan jawab menurut pemikiran Promovendus. Untuk S3 itu bedanya dengan S2 dan S1 itu adalah bisa membangun satu teori kebaruan, Pak. Novelty. Ya. Itu terus selanjutnya lagi filosofi of doctor itu tentu tingkat kompetensinya itu tidak sama dengan S2 maupun S1, Pak. Sehingganya kita bisa memberikan saran kebijakan, saran polisi kepada stakeholder yang terkait dengan profesi kita sebagai dokter. Jadi sifatnya harus mendalam, tuntas. Betul. Untuk kajian itu, Betul. bukan seluruhnya. Spesifik dengan. Jadi S3 itu justru lebih sempit lagi, tapi dia langsung tuntas. Ya. S1 kira-kira apa? Apa kerjaan S1 itu sebenarnya? Menyusun skripsi. Padahal skripsi nanti akan hilang. Bukan hilang, apa boleh nggak pakai skripsi? Ya, skripsi itu hanya penggalan-penggalan dari jurnal yang ada, Pak. Dari merangkum teori jurnal, dia hanya merangkum pola pikir, belum bisa membuatkan rekomendasi. Jadi S1 itu sebenarnya latihan mengimplementasikan teori metodologi itu secara ilmiah itu gimana. Jadi ini goreng pisang itu dikupas dulu, kenapa dia naik, buktikan sedikit, itu aja. Nah repotnya sekarang para dokter-dokter yang baru datang atau dari luar negeri atau dari luar negeri baru lagi amat itu, dia kasih instruksi sama mahasiswanya, dia nggak sadar yang dikasih itu levelnya S2 S3. Nah makanya bisa dulu nangis itu sering mahasiswa itu, apalagi dengan ilmu yang canggihnya, dia nggak sadar. Makanya harus disadarkan bahwa S1 itu hanya latihan membuktikan teori ilmiah. Udah itu, nggak usah yang sampai nano teknologi, ya itu nanti urusan S2 S3. Oke. Terus nah, selain kelebihannya tebal, harus dipertanggungjawabkan. Apa sih kelebihan hasil penelitian ini? Singkat-singkat aja. Kelebihan daripada penelitian itu isinya teori kebaruan, Pak. Belum pernah diteliti di jurnal manapun. Nah, maksud saya, ya oke, itu saya terima. Bukan maksudnya apa sih? Yakin nggak ini ada berguna gitu? Apa? Yakin, Pak. Sangat yakin, karena dengan hasil disertasi ini bisa dipakai untuk bahan advokasi kepada pengambil kebijakan untuk diimplementasikan di berbagai wilayah sampai dengan tingkat nasional, Pak. Oke, yakin ya? Yakin. Nanti tidak lanjuti, apalagi ibu kan di orang pemerintah juga kan? Siap. Kemudian kenapa, tahu nggak, dokter itu 3 tahun. Kenapa ini hampir 5 tahun? Enggak, Pak. Menurut saya tidak kecewa dengan angka tahun yang saya dapat, Pak. Karena ilmu yang saya dapatkan dari promotor itu sangat luas. Ya, insya Allah, Pak, saya bisa mempertanggungjawabkan ini. Bimbingan dari promotor saya itu, Pak, saya merasa gitu, Pak ya, saya dari S1, S2, setelah ketemu dengan promotor saya itu, Pak, insya Allah saya makin pintar gitu, Pak. Promotor dan para ya, dan beberapa promotor. Jadi begini, ini insya Allah bentar lagi kita doakan supaya insya Allah
bisa lulus doktor. Setelah tahu ujian doktor udah dilaksanakan, ujian terbuka dilaksanakan pada hari ini, sebenarnya yakin nggak 3 tahun selesai? Enggak Pak, dengan prosedur yang ada. Kebalik kalau saya itu hampir 7 tahun. Tetapi waktu saya konsultasi tahu kayak gini 3 tahun bisa. Kalau saya ternyata dia benar itu tadi. Jadi tapi ini tetap nggak bisa. Oke. Jadi saya pikir tadi, wah kalau gitu setelah saya amati ini kayaknya bisa ini 3 tahun. Karena ada rangkaian Pak yang susah. Ini perlu saya sampaikan juga di doktoral program ilmu lingkungan. Saya juga mempelajari di universitas yang lain Pak. Itu kita memiliki pilihan Pak. Kalau di doktoral ilmu lingkungan itu semua tahapan harus saya lewati Pak. Misalnya dia setelah ujian metodologi seminar hasil, saya harus melewati yang namanya Scopus Pak. 2 Scopus ini untuk menerbitkan 1 Scopus saya itu butuh waktu 1 tahun. Tergantung dari eksternal. Iya. Jadi oke. Ya. Cukup dari saya. Yang terhormat saya persilahkan penguji eksternal dokter Hajah Rihana, Magister Kesehatan, untuk melakukan pengujian pada kegiatan ujian terbuka hari ini. Waktunya 15 menit. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Penguji, yang saya hormati Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, Ibu Promotor dan Bapak-Bapak Co-Promotor dan penguji eksternal yang berasal dari Lampung Utara ini. Jadi sengaja dihadirkan penguji eksternalnya dari Lampung Utara agar bisa langsung action mungkin mudah-mudahan. Baiklah, Ibu Ayu, apakah sehat Bu? Sehat enggak? Alhamdulillah. Pasti saya tahu karena kurang tidur, matanya bengkak ya. Nggak tahu semalaman nih apa merenung, apa membaca terus ya. Karena matanya bengkak. Yang pasti nggak nangis. Senang nggak mau jadi dokter kan? Baiklah Bu, yang ingin saya tanyakan pertama, apakah disertasi Ibu ini kontribusinya untuk kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung ini seperti apa dari disertasi yang Ibu sampaikan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca di saran yang Ibu sampaikan bahwa saran Ibu ada perubahan pada pelayanan pos Bindu PTM. Nah, ada perubahan. Padahal kita mengetahui setiap namanya program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat itu pasti sudah melalui beberapa langkah untuk penelitian, analisa dan lain-lain. Dan di sini Ibu menyarankan harus ada perbaikan atau suatu hal yang perubahan pada pelayanan Posbindu PTM. Karena saya tahu Ibu memang ahli ya dalam Posbindu, apalagi hasil karya Ibu dan inovasi itu Posbindu Tertib Jiwa itu dibawa terus oleh pemerintah Provinsi Lampung ya ke tingkat nasional dan sudah mendapat penghargaan. Nah, itu mungkin 2 pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan. Silakan. Bahwasanya penelitian ini itu memiliki banyak manfaat. Mengapa manfaat saya sampaikan sangat banyak? Yang pertama adalah dengan hasil model yang saya buat secara simultan ini, kita akan mampu melakukan advocacy kepada pemerintah daerah khususnya dalam upaya membuat regulasi. Terus selanjutnya lagi manfaat yang lain adalah seperti di Kabupaten Lampung Utara ini. Kalau saya melihat dari hasil penelitian khususnya di wilayah urban, untuk responden di Kabupaten Lampung Utara ini adalah rata-rata perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, sehingganya dengan adanya penelitian yang di sini kita bisa melakukan advokasi kepada Kabupaten Lampung Utara yang ternyata belum memiliki perda KTR untuk segera mengesahkan perda tersebut. Dan kemudian perda itu bisa kita lakukan implementasi dan selanjutnya dilakukan pengawasan pada perda sehingga angka kejadian hipertensi di Kabupaten Lampung Utara bisa kita turunkan secara bertahap.
Itu yang pertama, Bunda. Yang kedua adalah kenapa saya mengusulkan untuk memperbaiki pelayanan pandu PTM, karena pada uji simultansi pada komponen penelitian yang saya buat, di sini ada variabel ketahanan terhadap lingkungan. Nah, sementara variabel ketahanan terhadap lingkungan pada pelayanan pandu PTM maupun posbindu PTM ini belum masuk di dalam poin-poin variabel lingkungan di poin screening tersebut. Nah, sehingganya ini yang harus kita lihat belum simultannya, belum komprehensifnya daripada pengendalian hipertensi, tapi tentu saja tetap kita harus lakukan uji implementasi terlebih dahulu. Dengan menginsert ini, mudah-mudahan karena ada hubungannya ketahanan terhadap lingkungan tersebut, baik di level stres maupun kebisingan, yang mungkin juga ada perbedaan wilayah di rural dengan urban, itu juga akan mempengaruhi terhadap program-program yang ada di Dinas Kesehatan. Terus selanjutnya lagi adalah dengan adanya variabel yang saya bikin, itu akan mengimprovement, membantu menumbuhkan sehingganya screening deteksi PTM tersebut dapat lebih komprehensif dalam upaya menurunkan angka kejadian hipertensi di Kabupaten Lampung Utara. Oke, terima kasih Bu Ayu. Jadi tadi sudah disampaikan kontribusinya cukup banyak mungkin, apalagi kita ketahui hipertensi itu adalah silent killer, jadi memang betul-betul harus menjadi perhatian. Dan tadi saran Ibu untuk menambahkan perbaikan ya untuk PTM, posbindu PTM itu tentang ketahanan lingkungan mungkin yang belum terpikirkan oleh kementerian. Mudah-mudahan dengan ada disertasi Ibu ini nanti dari Dinas Kesehatan bisa untuk memberi masukan ke kementerian untuk memasukkan tentang ketahanan lingkungan daripada seorang penderita hipertensi. Baik, saya rasa cukup Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketua Komisi Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun. Ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Promovendus hari ini Ibu Sri Haryanti. Anda berdiri di posisi hari ini sebagai Promovendus yang akan mempertahankan disertasinya, dan alhamdulillah disertasi yang baik itu bukan yang sempurna, tapi yang sudah dipertanggungjawabkan, kata profesor saya. Dan Ibu hadir hari ini merupakan suatu langkah yang akan Ibu kenang nantinya pada suatu saat Ibu diuji, dan saya berharap besok-besok Ibu juga menguji kan yang hadir di sini juga. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Penguji Profesor Dr. Pak Murhadi MSI. Yang saya hormati Sekretaris Penguji Pak Dr. Insinyur Agus Setiawan MSI. Yang saya hormati Penguji Internal Dr. Sudiono MSI PSD. Yang saya hormati Penguji Eksternal juga Ibu Dr. Hajah Rehana Wijayanto MKes. Yang saya banggakan promotor hari ini yang mendampingi Promovendus ada Profesor Dr. Diahulan, ini bikinnya SKM MKes panjang. Yang saya hormati juga Pak Dr. John Patriadi MKes spesialis. Yang saya hormati Pak Dr. Wisnu Samsul Bakri MSI. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Oh iya, tidak lupa saya juga sangat bangga dengan kehadiran keluarga Dr. Sri Haryanti. Ini juga keluarga saya dari kota ini beserta relasi dan teman-teman yang sempat hadir pada ujian terbuka pada hari ini. Baik, pertama apresiasi dan selamat kepada Ibu Sri Haryanti sampai di posisi ini, Bu. Mudah-mudahan hari ini jadi momentum yang baik untuk melangkah ke depan. Pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan disertasi ini adalah disertasi ini mengembangkan model
untuk kejadian hipertensi di wilayah urban dan rural di Lampung Utara untuk penelitiannya. Tapi di dalam konteks pengembangan dan bahkan menjadi dasar referensi, Ibu menggunakan dari studi literatur itu dari konteks di secara nasional bahkan global. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah penelitian yang Ibu hasilkan ini akan dapat menggambarkan bagaimana situasi hipertensi secara global maupun nasional, dan implikasi kebijakannya seperti apa? Apakah memungkinkan untuk digeneralisasi? Ibu tadi menyatakan bahwasanya pertanyaan menjawab pertanyaan Pak Murhadi ini dapat digunakan untuk referensi global maupun nasional. Argumentatifnya seperti apa? Mohon dijelaskan, Dr. Ayu. Baik, terima kasih penguji eksternal Bapak Andi. Kalau disampaikan bahwasanya penelitian ini bisa dipakai sebagai global maupun nasional, yang saya maksud di sini adalah model persamaan simultannya, Pak. Jadi model yang saya dapat ini apabila nanti diimprove, berhasil kita lakukan advocacy kepada stakeholder yang terhubung, tentu nanti kan ada tools-tools yang kita perlu monitoring dan evaluasi lebih lanjut. Nah, dari tools monitoring dan evaluasi itulah kita akan melihat angka-angka kejadian hipertensi tersebut turun atau malah meningkat dengan model yang dipakai ini. Nah, tapi saya yakin sekali karena memang penelitian ini kita ambil dari landasan jurnal maupun kerangka teori, ya, dan kita mengetahui persis determinan faktor-faktor resiko yang ada, dan kita kembangkan dengan baik di kabupaten kota, dan kita lakukan monitoring dan evaluasi. Mudah-mudahan memang betul gitu Pak, ini bisa kita kerjakan dan bisa menyumbang untuk penurunan angka prevalensi hipertensi di tingkat nasional maupun tingkat provinsi, khususnya di Provinsi Lampung. Terus kalau pertanyaannya, apakah penelitian ini bisa digeneralisasi di tempat lain? Saya menyatakan bisa. Kenapa? Yang penting dalam melakukan generalisasi itu karakteristik kewilayahan maupun karakteristik demografinya itu adalah sama, Pak. Sehingga mengeneralisasinya tentu saja harus sama dengan isi daripada disertasi yang saya buat. Baik, luar biasa. Ini saya pikir jawabannya yang cerdas sekali. Kalau pertanyaannya apakah ini bisa digeneralisasi, tentunya tidak. Tapi ketika disambungkan dengan kata-kata bisa dan dengan syarat memiliki karakteristik yang sama, itu jadi bisa, gitu kan? Ini berarti memang Dr. Ayu ini sudah siap untuk menjadi dokter. Aku dulu. Luar biasa. Ini sebenarnya tinggal dari perspektif kita melihatnya dari sisi mana, saya pikir ya. Oke, Bu Ayu, Dr. Sri. Dalam konteks penelitian ini, Ibu tadi sudah menyampaikan, dipertanyakan apa kelebihan dari penelitian ini. Penelitian ini kan menggunakan model SRAM. Kemudian tentunya setiap penelitian akan membuat riset gap baru yang akan menjadi rekomendasi apa yang harus diteliti oleh peneliti selanjutnya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, apa dari hasil penelitian Ibu, kira-kira temuan penelitian apa yang nanti akan direkomendasikan atau menjadi riset gap untuk penelitian yang selanjutnya yang bisa dilakukan? Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita melihat dari hasil penelitian saya lihat melalui uji kualitas model maupun uji regresi peresapaan linier, kalau kita perhatikan angkanya itu Pak, ya secara simultan kita dapat angkanya hampir di rata-rata 70%. Jadi saya berpikir kita perlu penelitian yang lanjutan adalah karena ada angka 30% Pak, yang variabelnya tidak kita perhitungkan di dalam penelitian. Nah itulah yang nanti saya akan pikirkan untuk melihat variabel apa lagi sih sisa 30% itu yang bisa kita pakai sebagai penelitian lanjutan. Terima kasih. Oke,
di kerangka fikir itu kan Ibu menulis bahwasannya ada variabel 54 variabel hipertensi yang tidak dapat dijelaskan dan diteliti. Mungkin bisa diperjelas apa yang tidak bisa dijelaskan dan tidak dapat diteliti. Siap. Jadi kalau di SEM itu definisi operasional dalam analisis itu kan kita harus menggunakan skala Likert ya Pak. Poin 1 skala Likert. Nah, ada penelitian yang saya tidak masukkan, misalnya pada komponen yang tidak bisa dimodifikasi, contohnya adalah umur dan jenis kelamin. Itu saya out Pak, karena dia tidak bisa masuk di dalam komponen SEM gitu. Itu salah satunya yang menjadi pertimbangan dalam kita nanti menggunakan analisis statistik apa sih yang lebih tepat di dalam menetapkan menaikkan angka uji pengaruh pada kejadian hipertensi. Nah, ini saya kembangkan lagi ke dalam variabel yang Ibu teliti. Bagaimana dengan variabel genetika, obesitas dan kebiasaan merokok? Di situ yang Ibu kembangkan, kalau nggak salah saya baca di buku itu variabelnya KTR. Kebiasaan merokok ada nggak di dalamnya? Ada. Ada. Ya? Ada. Oke. Dia masuk di nilai loading faktornya Pak. Perokok aktif dan perokok pasif. Ya, mungkin saya keterbatasan waktu untuk membaca, tapi saya melihat memang karena di dalam abstrak itu disebutkan ada 54% variabel hipertensi yang tidak dapat dijelaskan. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita juga, saya membaca sepintas saya dari artikel yang Ibu Ayu buat. Kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan dalam disertasi ini Ibu menjelaskan strategi preventif terkait dengan primer, tersier dan sekunder. Mungkin bisa Ibu jelaskan strategi ruang lingkup dari strategi primer, tersier dan sekunder terkait dengan strategi preventif dalam rangka untuk menanggulangi risiko hipertensi. Saya persilakan. Baik, yang dimaksud dengan preventif di sini adalah program pencegahan agar kita supaya tidak terkena hipertensi, gitu ya Pak. Prevention, mencegah, gitu ya. Kita tahu di dalam ilmu penyakit ini ada namanya life level prevention. Salah satunya adalah prevention. Nah, artinya upaya kita dalam melakukan prevention pada terkait dengan disertasi ini adalah dengan melakukan upaya screening deteksi. Sudah menyampaikan, dipertanyakan apa kelebihan dari penelitian ini. Penelitian ini kan menggunakan model SLAM. Kemudian tentunya setiap penelitian akan membuat riset gap baru yang akan menjadi rekomendasi apa yang harus diteliti oleh peneliti selanjutnya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, apa dari hasil penelitian Ibu, kira-kira temuan penelitian apa yang nanti akan direkomendasikan atau menjadi riset gap untuk penelitian yang selanjutnya yang bisa dilakukan? Saya persilakan. Yang saya lihat melalui uji kualitas model maupun uji regresi persamaan penelitian, kalau kita perhatikan angkanya itu Pak, ya secara simultan kita dapat angkanya hampir di rata-rata 70%. Jadi saya berpikir kita perlu penelitian yang lanjutan adalah karena ada angka 30% Pak, yang variabelnya tidak kita perhitungkan di dalam penelitian. Nah itulah yang nanti saya akan pikirkan untuk melihat variabel apa lagi sih sisa 30% itu yang bisa kita pakai sebagai litmat di dalam menetapkan menaikkan angka uji pengaruh pada kejadian hipertensi itu Pak. Nah, ini saya jelaskan. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita juga, saya membaca sepintas saya dari artikel yang Ibu Ayu buat. Kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan dalam disertasi ini Ibu menjelaskan strategi preventif terkait dengan primer, tersier dan sekunder. Maksud dengan preventif di sini adalah program pencegahan agar kita supaya tidak terkena hipertensi, gitu ya Pak. Prevention, mencegah, gitu ya. Kita tahu di dalam ilmu penyakit ini ada namanya life level prevention. Salah satunya adalah prevention. Nah, artinya upaya kita dalam melakukan prevention pada terkait dengan disertasi ini adalah dengan melakukan upaya screening deteksi. Itu yang saya tadi sampaikan adalah saya menawarkan
ada determinan faktor resiko yang ada di dalam disertasi ini yang nanti bisa masuk di dalam program screening deteksi faktor resiko. Khususnya kita akan lihat juga Pak, tadi kalau kita bicara primer, sekunder dan tersier, maka kita akan bicara primer itu adalah kita mulai dari yang terbawah kepada masyarakatnya itu sendiri, di mana di program screening deteksi tersebut kita akan memilahkan antara tiga ya Pak ya, antara populasi yang sehat, populasi yang sakit, dan populasi dengan faktor resiko. Itu adalah bentuk screening kita Pak, dan dari pemilahan primer tadi kita bisa melakukan rekomendasi intervensi terhadap tiga hasil yang kita peroleh pada kegiatan screening deteksi. Selanjutnya lagi adalah kalau kita maksud dengan sekunder tersier, maka kita akan melihat komponen lain yang mendukung dalam upaya screening deteksi ini. Salah satunya adalah bagaimana dengan nakes kita dalam upaya pengendalian hipertensi. Selanjutnya bagaimana dengan sarana-prasarana kesehatan yang ada dalam upaya mendukung hipertensi, dan bagaimana untuk tersier, bagaimana kita berkolaborasi dengan stakeholder lain agar upaya intervensi itu tidak hanya ditangani oleh satu stakeholder saja, tapi oleh seluruh stakeholder yang ada yang terkait dengan pengendalian hipertensi ini. Itu Pak. Lancar bener jawabnya ya. Udah hafal. Bu Dr. Ayu, yang ingin saya tanyakan juga adalah ketika kita bicara rekomendasi di kesimpulan itu di PowerPoint, saya lihat untuk membedakan rekomendasi untuk rural dan urban. Saya pikir rekomendasi itu menurut pemahaman saya tidak perlu dibedakan untuk rural dan urban, hanya mungkin ada klasifikasi yang memang lebih ditekankan untuk rural dan ada yang ditekankan untuk urban, karena itu memang ada karakteristik yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ketika kita bicara saran teoritis, tentunya akan mengembangkan kaidah ilmu yang ibu tekuni dan ibu pelajari, khususnya terkait dengan topik penelitian ini. Sementara kalau di rekomendasi teoritis, dia tidak akan bicara lagi rekomendasi terkait dengan rekomendasi praktis. Ini yang sifatnya mungkin sekedar meluruskan saja. Dalam kaidah penulisan biasanya ada spesifikasi yang jelas antara rekomendasi saran teoritis maupun saran praktis. Ini juga menjadi catatan artinya untuk nanti dibicarakan untuk perbaikan dokumen. Terakhir, masih ada terakhir ini. Masih boleh nggak? Atau cukup? Bu Ayu kayaknya agak, yang lain sudah agak Bu Ayu, bukan sudah melakukan penelitian. Penelitian ini tentunya akan menjadi polisi klik yang Ibu sampaikan tadi. Pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan agar polisi klik yang Ibu buat ini dapat diakomodir oleh pemerintah daerah menjadi suatu kebijakan? Sebutkan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, strategi advokasinya seperti apa? Baik, langkah advokasi yang saya lakukan tentu yang pertama adalah melakukan pengumpulan data terlebih dahulu Pak. Artinya saya akan mengumpulkan isu-isu strategis. Saya bicara fokus pada Kabupaten Lampung Utara ya. Isu-isu strategis terkait dengan pengendalian hipertensi yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Setelah saya mendapatkan data dari isu-isu strategis, saya akan membuat strategi dengan menyandingkan program apa sih yang sudah dibuat oleh Kabupaten Lampung Utara selama ini terkait dengan pengendalian hipertensi. Saya ambil contoh Pak, pengendalian hipertensi kan mereka hanya mengandalkan Posbindu Tertib Jiwa. Nah, saya akan menawarkan dengan kegiatan Posbindu Tertib Jiwa itu ternyata tidak cukup dalam melakukan pengendalian hipertensi. Maka diperlukan pengembangan model yang ada pada saya ini Pak, sehingganya untuk bisa diadopsi oleh Kabupaten Lampung Utara untuk dijadikan bahan regulasi dan kebijakan, termasuk juga sampai dengan penyusunan perda maupun perbuk di Kabupaten Lampung Utara. Itu Pak. Bagaimana dengan, apakah Ibu yakin cukup
pemerintah daerah ini cukup untuk ada anggaran atau mengalokasikan program itu ketika rekomendasi ibu ini tidak dapat diakomodir oleh pemerintah daerah dengan kondisi keuangan daerah ataupun mungkin ketidaksediaan program, apa yang akan itu lakukan? Baik, kalau melihat komponen saya lebih spesifik sedikit, ketika ini kan intervensi ini bisa intervensi masyarakat, juga intervensi pemerintah. Bagaimana terkait dengan intervensi terhadap masyarakat yang bisa dilakukan terkait dengan kebijakan yang dibuat? Baik, terima kasih Pak. Kalau kita menyoroti komponen pembiayaan, tentu kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah daerah itu tidak cukup Pak. Makanya ini kan harus melibatkan banyak unsur kalau kita bicara sumber pembiayaan. Artinya kalau kita berbicara hipertensi, saya memenuhi ruang lingkupnya itu menjadi 4: promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif dan rehabilitatif. Nah, untuk membangun komponen pembiayaan, kita akan melihat jenjang levelnya Pak. Kalau di masyarakat, nanti kita akan melakukan swadaya kepada masyarakat itu sendiri untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwasanya kamu harus guyup dalam melakukan kegiatan ini. Misalnya mereka mungkin berkolaborasi dengan pemerintahan desa menggunakan dana desa atau menggunakan dana BPJS, kan seperti itu. Atau kita akan melihat mapping di daerah Kabupaten Lampung Utara itu mana-mana saja sih corporate social responsibility yang bisa ikut membantu di dalam kegiatan intervensi ini. Makanya nanti di dalam kegiatan intervensi ini kita akan membuat beberapa, seperti saya pernah melakukan dulu itu adalah Pak, kita membuat dulu komponen biaya dari program apa saja dan siapa saja yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Karena apa? Saya sangat mengerti kalau ini semua dibebankan kepada Pemda, baik dana APBD 2 itu sangat tidak cukup. Sehingga pada waktu itu di level provinsi saya mengadvokasi kepada Kementerian Kesehatan, terus APBD 1 di Provinsi Lampung, APBD 2 menggerakkan dana desa, termasuk juga menggerakkan komponen CSR yang ada di pemerintah daerah. Nah, dengan itu kan kita akan duduk bersama. Setelah duduk bersama, maka kita akan membagi tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk melakukan intervensi di area-area yang bisa menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya apresiasi Prof. Pedus ini dalam menjawab nampaknya sangat menguasai. Mudah-mudahan nanti kita akan ada keputusan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan Ketua Penguji, yang terhormat Bapak Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, dan Penguji Eksternal, serta Bapak Ibu Promotor dan Promotor, serta para hadirin sekalian semuanya. Mohon izin saya ingin menyampaikan dua pertanyaan. Pertama, Ibu Ayu, Prof. Pedus. Saya ingatkan bahwa Prof. Pedus itu lahir dari rahim alma mater Ibu Lingkungan, itu bukan dari PSN masyarakat atau dari Bapak. Ibu nanti lahir dari mater program ini. Pertanyaan saya satu, jelaskan hubungan dari pembinaan saudara itu dengan kajian dari alma mater saudara. Dan yang kedua, dalam variabel saudara tadi ada satu ketahanan lingkungan, di mana dengan indikator salah satunya adalah fisik ya, kalau dalam variabel lingkungan itu dengan beberapa komponen yang pertama di fisik, sosial, budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Semuanya ada jabatan tadi. Yang ingin saya tekankan di sini adalah saudara mengambil untuk parameter yang biofisiknya yaitu kebisingan. Pertanyaan saya, apa yang mengetahui saudara, dan kalau kita kembali lagi ke lokasi berita saudara di Lampung Utara itu, mungkin di samping kebisingan ada hal yang faktor biofisik yang sangat menonjol adalah bau. Karena kita tahu bahwa di Lampung Utara itu banyak sekali pabrik-pabrik dan sebagainya. Nah, kenapa Anda tidak menggunakan indikator biofisiknya adalah karena lebih tertarik ke kebisingan? Apa yang mendapatkan itu? Terima kasih. Terkait dengan ilmu lingkungan, betul Pak, saya sepakat doktoralnya adalah lingkungan, makanya memang harus pakai.
Nah, jadi kalau mengkaitkan hipertensi dengan ilmu lingkungan, maka jelas lingkungan untuk hipertensi itu sangat ada hubungannya Pak dengan ilmu lingkungan. Yang pertama adalah kita akan melihat soal lingkungan fisik. Selanjutnya adalah sosial ekonomi. Selanjutnya lagi adalah perbedaan karakteristik kepadatan penduduk, itu semua lingkungan. Nah, jadi kalau kita membahas soal ilmu lingkungan pada pengendalian hipertensi ini sangat berhubungan erat. Yang pertama, pada saat lingkungan fisik ini kan kita dan ini Pak yang menjadi menarik gitu ya, karena kan kita mengkaitkan lingkungan ini dengan ilmu kesehatan, khususnya di bidang ilmu saya gitu Pak ya. Nah sehingganya ternyata ya wawasan tentang ini dari studi literatur terkait dengan ilmu lingkungan itu belum terlalu banyak Pak. Nah tetapi tentu saya daripada jurnal-jurnal yang terindeks fokus itu saya melihat apa kaitannya dengan disertasi saya hipertensi. Sekarang itu saya menjawab soal bau ya Pak ya. Nah jadi lingkungan itu interaksi dengan manusia lingkungan ini sangat erat ya Pak ya. Nah jadi kalau misalnya kita berbicara tentang hipertensi, maka hubungannya tidak dengan bau Pak, tapi dengan kebisingan dan lingkungan fisik. Nah sehingganya kalau kita melihat ketahanan lingkungan terhadap kebisingan itu, kita akan mengukur soal nilai ambang batas, soal ketahanan terhadap lingkungan dengan kepadatan penduduk, karakteristik wilayah. Jadi dia tidak terkait dengan bau gitu. Kalau dari kebisingan di mana di fokus Nusantara itu, kira-kira sumbernya apa? Sehingga Anda kok tertarik menggunakan sumber daripada kebisingan tadi yang Anda bedakan antara rural dan urban. Sumber utamanya apa sih sehingga Anda kok tertarik? Ya. Jadi kalau kita bicara sumbernya Pak, maka kita akan bicara soal nilai ambang batas untuk hipertensi. Maka nilai ambang batas dari sumber itu harus lebih dari 85 desibel. Nah, saya memperhatikan karakteristik wilayah di daerah rural maupun urban ini. Kalau di kota kan biasanya dekat dengan sumber-sumber kebisingan ya Pak ya. Misalnya dia dekat dengan lingkungan kereta api, kan begitu sumber-sumbernya Pak. Lingkungan, terus kepadatan penduduk, terus pabrik gitu ya, seperti yang kita sampaikan tadi pabrik. Nah itu adalah sumber-sumber kebisingan yang akan merangsang pemicu lain Pak untuk masuk ke dalam kejadian hipertensi. Selanjutnya saya persilakan sekretaris di Dr. Insinyur Agus Setiawan Anda yang banyak 5 menit saja. Terima kasih. Barusan Ibu menyatakan bahwa kepadatan penduduk merupakan hal yang sangat penting. Kemudian tadi Ibu Reihana juga menyatakan bahwa kepadatan penduduk itu merupakan faktor yang sangat penting berkaitan dengan ketahanan lingkungan. Ya. Tetapi di dalam penelitian itu ternyata ketahanan lingkungan ini kan dipenuhi 3 faktor. Yang pertama kepadatan penduduk, kemudian stres dan kebisingan. Nah, tetapi di dalam penelitian itu ini bahwa kepadatan penduduk ini tidak valid. Apa maknanya bahwa kepadatan penduduk ini tidak valid? Kemudian bagaimana kira-kira hubungannya antara kepadatan penduduk itu dengan hipertensi, dengan darah tinggi ini? Kira-kira apa? Apakah karena penduduk di Lampung Utara masih renggang gitu ya, belum terlalu padat sehingga tidak valid bicara penelitian? Silakan. Perlu saya sampaikan sekali lagi Pak, bahwasanya penelitian kita ini adalah menggunakan SEM,
Terus di dalam set itu kita akan melihat soal variabel laten. Nah, variabel laten itu akan kita ukur melalui indikatornya yang kita sebut dengan loading factor. Maka kalau kita bicara soal ketahanan lingkungan, indikator yang kita ukur itu adalah 3. Yang pertama adalah kepadatan penduduk, kemiskinan, dan satu lagi adalah stres, tingkat stres. Nah, ternyata karena kita lakukan analisis ini secara simultan, ya, maka pada indikator loading factor kepadatan penduduk itu out, Pak, keluar dari variabel laten ketahanan terhadap lingkungan. Nah, apakah itu ternyata dia itu tidak berpengaruh gitu ya? Mungkin karena nilainya itu sangat kecil, Pak. Dia memiliki pengaruh, tetapi dia itu sangat kecil, sehingga dia tidak terlihat, lebih menonjol kepada stres dan kemisingannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita melihat kepadatan penduduk di wilayah rural urban Kabupaten Lampung Utara, lokus penelitian saya adalah daerah Kota Bumi, Pak. Nah, jadi kepadatan penduduk, kalau saya lihat gambaran umum kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Utara Kota Bumi, itu maka masuk di dalam kota kecil atau desa yang memang penduduknya sangat jarang. Itu dibuktikan oleh data BPS, Pak. Nah, sehingga kepadatan penduduk di sana berbeda dengan kepadatan penduduk yang ada di kota besar. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya lagi adalah kepadatan penduduk dengan kejadian hipertensi hubungannya seperti ini, Pak. Makin padat kepadatan penduduk, tentu akan berpengaruh kepada tingkat kemiskinan. Nah, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, stres pun itu biasanya meningkat, resistensi terhadap kemiskinan juga akan naik. Nah, sehingga itulah yang akan mempengaruhi fisiologi tubuh manusia. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Prof. Dr. Sri Arianti yang sudah sampai pada tahapan ujian terbuka. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Sri Arianti. Yang pertama, kalau kita lihat dari presentasi Anda tadi, pada model akhir penelitian Anda, riwayat hipertensi pada keluarga itu secara langsung dapat mempengaruhi kejadian hipertensi pada model yang Anda tampilkan. Bisakah Anda menjelaskan dasar teori bagaimana hal ini bisa terjadi, di mana riwayat hipertensi pada keluarga itu bisa mempengaruhi kejadian hipertensi? Itu yang pertama. Kemudian, apa peran gaya hidup? Kalau kita lihat di model tadi, ada variabel antaranya atau variabel mediasinya gaya hidup. Ya, jadi apa peran gaya hidup pada penderita hipertensi yang memiliki riwayat hipertensi pada keluarga? Mungkin itu dulu untuk pertanyaan yang pertama. Di dasar teori jelas kita menggunakan yang namanya riwayat hipertensi keluarga adalah buku Mendel, di mana buku Mendel itu menyatakan bila salah satu keluarga baik dari pihak ayah ataupun ibu menderita hipertensi, maka garis keturunannya itu akan menderita kurang lebih 60% hipertensi. Tetapi bila kedua-duanya menderita hipertensi, buku Mendel menjelaskan 50% itu kemungkinan besar akan terkena hipertensi. Itu buku Mendel yang kita pakai. Berarti secara genetik ya? Genetik. Tapi bagaimana dengan tadi apa peran variabel mediasi gaya hidup tadi? Ya, peran mediasi gaya hidup itu adalah sebagai pemicu. Artinya dengan variabel genetik yang 50%, ya kan? Bila tidak kita kendalikan gaya hidupnya, maka angka kejadian prevalensi hipertensi itu akan naik menjadi lebih dari 50%. Nah, itu dia. Baik, artinya kita bisa melakukan satu intervensi pada variabel mediasi ini. Siap. Itu tidak, Dr. Sri Arianti? Betul. Jadi kalau ini kita intervensi, maka harapannya kejadian hipertensinya akan
turun. Ya. Gitu ya. Akan turun dan tidak terlalu besar angkanya. Tidak terlalu besar. Termasuk juga komplikasinya. Komplikasi. Baik. Pertanyaan berikutnya, Dr. Sriarti, pada indikator gaya hidup ya, pada variabel gaya hidup itu ada indikator yang salah satu yang paling itu adalah merokok. Nah, di saran yang Anda tuliskan di disertasi saya melihat bahwa salah satunya itu adalah implementasi kawasan tanpa rokok, khususnya di wilayah lokasi penelitian yang Anda lakukan. Nah, bagaimana atau apa upaya Anda yang bisa Anda lakukan untuk mengimplementasikan KTR ini? Karena kita tahu merokok itu merupakan faktor risiko bersama untuk PTM, termasuk hipertensi. Silakan. Ya, kalau kita bicara data responden Kabupaten Lampung Utara itu Dr. John, ternyata kan sampel saya 600 ya, 300 kasus dan 300 kontrol. Hasil analisis di varian maupun set menunjukkan populasi penduduk responden Kabupaten Lampung Utara itu adalah merokok, gitu ya. Nah, terus kalau kita merujuk kepada program yang ada di Kabupaten Lampung Utara, ternyata perda KTR di Kabupaten Lampung Utara itu belum ada. Dan termasuk juga sehingganya dengan adanya penelitian ini kita akan sampaikan kepada stakeholder pemerintah daerah untuk segera membuat kebijakan regulasi terkait dengan perda KTR. Nah, setelah perda itu jadi atau perbuk itu jadi, maka kita akan mendorong dengan melakukan dengan adanya perda yang kita desain secara teknis, kita akan mengusulkan untuk melakukan pengawasan kepada kegiatan merokok ini dan mengintervensinya ke program-program yang ada, sehingga harapannya dengan adanya regulasi ini maka pengendalian hipertensi di Kabupaten Lampung Utara khususnya merokok itu menjadi turun. Jadi kebisingan itu Pak, ya itu akan memicu terjadinya stres fisiologis pada manusia. Nah, jadi kalau bicara di ilmu kedokteran, stres fisiologis terhadap manusia itu akan memicu kenaikan tekanan darah dengan meningkatkan kadar adrenalin dan hormon kortisol, ya hormon kortisol. Nah, sehingganya resistensi pembuluh darah yang menuju ke jantung maupun perifer itu akan naik menstimulasi yang namanya aktivitas saraf simpatis. Nah, sehingganya dia harus melalui mekanisme hormon. Hormonnya itu adalah hormon katekolamin, namanya Pak di kami, kortisol, vasopressin dan endorfin. Nah, hormon-hormon tersebutlah yang akan menyebabkan naiknya kejadian hipertensi. Iya, sebenarnya saya penderita itu juga. Iya. Supaya saya paham untuk kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih. Jadi saya harus seperti mana Nurdin itu. Saya termasuk harusnya responden juga itu. Siapa? Baik, bagus. Terima kasih atas ilmunya ya. Terus yang ringan-ringan aja sih. Kenapa sih ibu ini repot-repot pakai SEM ya? Rumit betul gitu kan. Pakai OMS saja yang regresi linear yang tidak populer itu. Coba. Ya. Mana saya? Nangkep Pak. Jadi ada perbedaan Pak untuk regresi linear OLS dengan SEM. Jadi kalau OLS itu kan Pak faktornya itu dianggap bisa langsung berpengaruh. Tetapi kalau SEM dia harus melalui variabel mediasi. Nah, terus variabel yang pada OLS itu kan melalui indikator-indikatornya Pak ya. Nah, kalau SEM itu kita menilai variabel laten, nanti dari variabel laten kita akan melihat dari masing-masing indikator. Ya, gitu. Terima kasih. Terus mengapa kan yang paling penting kan auto-ukur kan ya, untuk membuktikan teori yang ibu uji ya, yang apa namanya sebagai novel tadi ya, itu kan harus mengumpulkan data itu. Kenapa dia
harus valid gitu. Itu menggunakan apa tuh kontrak sama itu ya, AV ya gitu ya. Itu mengapa? Jadi kalau pada SEM itu Pak menggunakan yang namanya model pengukuran. Model pengukuran itu untuk menilai validitas dan reliabilitas daripada satu model. Nah, yang saya maksud dengan reliable atau handal di sini adalah alat ukurnya, instrumennya itu konsisten Pak. Ya kan? Walaupun bentuk pertanyaannya dari berbagai macam statistik, dia tetap konsisten, ajak gitu Pak. Nah, kalau valid, kita memang mengukur apa yang ingin kita ukur gitu Pak. Nah, itulah perbedaan antara reliable dan valid. Artinya, kalau dia misalnya penelitian kita tidak valid dan tidak reliable, kita tidak bisa masuk ke penelitian selanjutnya karena kita menganggap pemodelan yang kita buat ini bias atau fallacy Pak. Kita yang konvensional sebelum ada SEM ini kan kita selalu coba dulu nih, betul nggak yang kita tanyakan tuh memang seperti yang harus kita tanyakan, apakah dia konsisten. Kalau SEM kenapa tidak? Keunggulannya kenapa seperti itu? Iya, itulah keuntungan daripada ini Pak, statistik SEM ini. Statistik SEM ini kita menggunakan indikator yang sangat banyak. Indikator yang sangat banyak, salah satunya itu kan loading factor. Nah, dalam standar pengukuran di SEM dengan menggunakan variabel yang banyak tersebut, ya dari variabel laten kita lihat indikator-indikatornya, kita analisis Pak. Nah, muncullah justru kalau kita sedikit loading faktornya itu Pak, makanya itu nanti akan terbuang sendiri di dalam penelitian, sehingga akan tereliminasi. Sementara untuk di SEM, ya kan, kita nggak perlu lagi melakukan uji reliable dan validitas itu karena kita memang sudah harus melewati rangkaian-rangkaian daripada uji validitas dan reliabilitas melalui uji model pengukuran tersebut. Ya, baik. Cukup Pak Ketua Komisi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, ada promotor diberi waktu juga. Silakan Profesor Jerulan menguji untuk saat akhir sebelum dinyatakan lulus atau tidaknya sebagai doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Komisi, Sekretaris Penguji, Penguji Eksternal, Penguji Internal, para koordinator, Bapak Ibu yang hadir. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada Bu Ayu ya. Saya tahu bagaimana perjuangan Bu Ayu ya sampai akhirnya bisa berdiri di sini hari ini pada ujian terbuka. Ya. Dan saya ini juga selalu merasa ikut deg-degan loh Bu Ayu. Pada saat ujian tertutup, pada saat ujian terbuka, saya mesti ikut merasa deg-degan juga. Nggak bisa diikuti. Enggak gitu Pak. Saya mesti selalu pesan Bu Ayu, ayo presentasinya diatur ya, supaya nanti nggak melebihi waktu karena saya lirik juga Pak Direktur ini mesti ada timernya juga ini. Makanya saya selalu pesan juga paling tidak tadi presentasinya jangan melebihi waktu. Dan alhamdulillah tadi semua pertanyaan baik dari penguji, kemudian sekretaris penguji eksternal dan penguji internal juga alhamdulillah sudah bisa dijawab dengan baik. Dan mudah-mudahan ini tadi langkah yang terakhir menuju nanti Bu Ayu sebagai disahkan sebagai dokter. Pertanyaan saya Bu Ayu nggak panjang-panjang. Jadi saya berharap bahwa penelitian yang sudah dilakukan oleh Bu Ayu ini tidak berhenti. Ya, yang pertama tadi bagi Bu Ayu nanti saya harapkan tetap juga ada kontribusi baik sebagai peneliti ataupun sebagai akademik. Kemudian yang kedua yang jelas sebagai praktisi sesuai dengan kedudukan Bu Ayu saat ini. Pertanyaan saya sebagai kalau nanti Bu Ayu tetap berkontribusi sebagai peneliti atau akademik ya, nanti tidak lanjut dari penelitian yang akan Bu Ayu lakukan terkait dengan penelitian disertasi ini nanti berupa apa Bu Ayu? Kemudian yang kedua terkait tadi Bu Ayu sebagai praktisi yang nggak jauh-jauh juga dari bidang kesehatan.
kita tahu bahwa di bidang kesehatan itu ada 4 upaya kesehatan, baik mulai dari promotif, kemudian preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, nanti implementasinya Bu Ayu terkait dengan hasil disertasi Ibu tadi di bidang upaya kesehatan, utamanya ini nanti memberikan masukan juga nih kepada Lampung Utara, ada Pak Ketua Bapeda juga di sini, nanti itu bisa memberikan masukan. Kira-kira seperti apa Bu Ayu? Saya terima kasih banyak Bu bimbingannya Bu. Baik, sebagai praktisi ke depan, ada poin-poin yang akan saya kerjakan terkait dengan disertasi saya. Untuk yang jangka pendek Bu, saya akan membuat satu policy brief, ya, dalam upaya memberikan masukan terhadap implementasi pengendalian hipertensi khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua adalah saya akan memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara khususnya dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Tentu saya nanti di sana karena saya pernah menjadi ada di bagian menjadi kasih PTM itu. Tentu kita sudah ada tools monitoring dan evaluasi di Kabupaten Lampung Utara. Nah, ini akan menjadi bahan advokasi saya kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara untuk mengimprovement dari hasil disertasi saya ini untuk bisa dipakai di Kabupaten Lampung Utara. Karena rencana improvement itu tentu nanti saya juga akan advokasikan untuk membuat satu payung hukum atau peraturan perda yang jelas di Kabupaten Lampung Utara itu. Terus selanjutnya lagi tentu saya akan melanjutkan karena doktoral saya seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi spesifik. Saya akan melanjutkan penelitian ini menjadi penelitian lebih lanjut yang tentu saja nanti akan bermanfaat untuk pengendalian hipertensi dari faktor-faktor yang memang belum masuk di dalam persamaan model saya ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sekali lagi kalau saya melihat dari 4 aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, maka untuk aspek promotif dari hasil disertasi saya ini akan membangun materi-materi promotif sesuai dengan tools-tools yang ada di dalam disertasi saya. Misalnya materi penggunaan diet garam dan gula, atau misalnya materi-materi yang lain yang terkait dalam disertasi saya. Itu untuk promotifnya, terus menjadi bahan ajar, ya, bahan ajar baik di level masyarakat sampai dengan di level stakeholder. Untuk materi promotif sangat banyak Bu dan sangat kaya di dalam persamaan model ini untuk membuat satu materi promosi dalam upaya pengendalian hipertensi. Yang kedua adalah pada pelaksanaan prevention, saya akan menambahkan poin-poin mengimprovement karena saya hafal betul isi daripada posdidu screening deteksi yang ada di posdidu cerdik jiwa tersebut. Pertama perbedaannya adalah kalau di screening deteksi posdidu cerdik jiwa yang kita pakai untuk tingkat stres kita menggunakan SRI 20. Sementara pada persamaan model yang kita bangun itu lebih kompleks dan tapi sangat mudah untuk diterapkan, kita menggunakan standar DAS. Itu yang akan saya improvement. Nah, selanjutnya lagi adalah penggunaan aktivitas fisik, Bu. Aktivitas fisik kita akan menggunakan standar WHO yang ada dengan menggunakan KIPEC. Nah, sementara di posdidu cerdik jiwa itu belum, Bu. Penilaiannya masih sangat sederhana. Dan yang paling penting yang Pak Tubi sampaikan adalah soal ilmu lingkungan. Ada ketahanan terhadap lingkungan yang belum masuk di dalam kegiatan posdidu cerdik jiwa. Itu yang akan saya coba improvementkan kepada Kabupaten Lampung Utara khususnya. Selanjutnya untuk kuratif, Bu, di level kuratif, kalau kita melihat di Kabupaten Lampung Utara dari hasil disertasi, khususnya di daerah desa, belum ada pemerataan pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan itu hanya kepada puskesmas, Bu. Dan terus komponen sumber daya manusianya belum distribusi. Nah, itu akan mempengaruhi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hipertensi ini, Bu. Nah, itu juga kita akan sampaikan tidak ada salahnya untuk membangun vaskes-vaskes yang lebih dekat kepada penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara, karena itu menjadi temuan gitu, Bu, di dalam penelitian saya.
Nah, selanjutnya di program rehabilitatif, kalau kita menemukan nanti kejadian hipertensi di lambung utara, tentu kita akan melihat determinan faktor resikonya. Di determinan faktor resiko itulah yang kita harapkan, walaupun pasien itu terkena hipertensi, maka variabel-variabel, saya ambil contoh gaya hidup, tetap harus kita kendalikan agar dia bisa melaksanakan activity daily living-nya sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian 8 penguji secara komprehensif sudah menyampaikan pertanyaan dan saya lihat dijawab dengan lancar, tuntas, gamblang. Saya doainlah ke depannya minimal hadis lah ya. Ini ada seniornya ini, hadis. Ya kita doain ya, ya. Dari gaya bicara dan sebagainya sudah. Oleh karena itu, untuk kami menentukan kelulusan Promopendus sidang sesi kedua ini, saya skor mungkin 5-10 menit. Ya, nanti kita kembali lagi untuk sidang pengumuman penentuan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, alhamdulillah sudah masuk ke ruang lagi. Dengan ini sidang ujian promosi saudara Sri Arianti dibuka kembali. Terus setelah Dewan Penguji mengadakan rapat terkait dengan pelaksanaan dan performance Anda sebagai Promopendus, kami maka dengan ini saya umumkan bahwa Sri Arianti, mahasiswa S3 Dr. Ilmu Lingkungan Dasar Lampung dengan NPM 1930011005, alhamdulillah dinyatakan lulus pada program studi Doktor Ilmu Lingkungan dan merupakan, saya bacakan dulu. Jadi dengan tim penguji tadi sudah disebutkan 8 orang dengan nilai rata-rata akhir 91,9. Dan nilai ini memang sesuai dengan performance Anda selama awal sampai akhir, sehingga mendapatkan huruf mutu A. Ya. Dengan demikian, saudara merupakan lulusan ke-7, lulusan ke-7 pada program studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Lampung dengan predikat sangat memuaskan. Harusnya bisa ujian, tapi karena waktunya lewat dari 3,5 tahun, walaupun IP-nya 4 misalnya, ini IP-nya 396 ya kalau salah, tetap sangat memuaskan. Apalah arti itulah, yang penting kontribusi di masyarakat, tunjukkan bagaimana Anda sebagai seorang dokter. Nah ini yang paling penting, dan kepada saudara diberikan hak dan secara official sahih untuk menggunakan gelar doktor dengan tulisan B besar, R kecil, titik. Ya, jangan salah. Dengan demikian, Universitas Lampung telah menyumbang lagi seorang doktor kepada negara Republik Indonesia. Semoga saudara dapat memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Penguji dan anggota penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sidang promosi Dr. Saudara Sri Ariyanti dengan khidmat. Saudari Dr. Sri Ariyanti, ini sudah boleh ya, pakai dokter ya. Kami merasa gembira saudari telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor hari ini. Kami telah berusaha membimbing saudari dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Kami percaya saudari telah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung, dan keberhasilan saudari hari ini merupakan keberhasilan atas kesungguhan dan ketekunan saudari dalam menempuh segala rintangan untuk menyelesaikan program doktor ini. Saudari Dr. Sri Ariyanti, kami bangga pada saudari. Oke, ikut terharu ya. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudari yang bukan saja dikenang, melainkan dapat saudari jadikan sebagai titik tolak keberhasilan menempuh kehidupan saudari selanjutnya. Kami ucapkan selamat kepada saudari dan sampaikan juga selamat serta rasa bahagia kami kepada keluarga besar saudari dan orang-orang tercinta di sekitar saudari. Berakhir sudah kami membimbing saudari setelah sekian lama saudari melewati waktu menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya. Kami berharap saudari tetap menjaga silaturahmi dengan kami dan alma mater Universitas Lampung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji dan seluruh anggota penguji yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Lampung yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudari Sri Ariyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat, kemudahan dan kelancaran pada ujian terbuka saya pada hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam saya sanjungkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan mohon ikhlasnya untuk memaafkan segala kesalahan saya selama mulai dari awal masuk izin belajar di program Pasca Sarjana Doktoral Ilmu Lingkungan Unila hingga saya mampu menyelesaikan program doktoral ini dengan dukungan dari semua. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu segenap pimpinan Universitas Lampung, pimpinan Pasca Sarjana Universitas Lampung, dan program Doktoral Ilmu Lingkungan Universitas Lampung diberikan ganjaran pahala dan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang terbuka selaku Rektor, Wakil Rektor Universitas Lampung, Ibu Profesor Dr. Insinyur Rusmeinda Afriani DEA IPM, Dr. Ana Agustina Zainal Estos MSI, Bapak Dr. M. Suripto Yuwono MT, Bapak Rudi SH LLM LD, Bapak Dr. Ai Ahadiat SE MBA selaku Rektor maupun Wakil Rektor Universitas Lampung. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Dr. Diah Wulan Subekar Renggani Swardani SKM Magister Kesehatan selaku promotor utama saya, Bapak Dr. John Patriadi Suwandi Magister Kesehatan Spesialis Parasitologi Klinis sebagai co-promotor pertama,
dan Bapak Dr. Insinyur Syamsul Bakri MSI selaku ko-promotor kedua saya. Terima kasih Ibu dan Bapak yang dengan sepenuh hati, sabar, ikhlas telah membimbing saya dengan segala kekurangan yang ada. Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Bapak. Semoga amal kebaikan yang Allah berikan kepada saya dapat dicatat sebagai pahala kebaikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Pesan promotor kepada saya yang akan selalu saya ingat, bahwasanya filosofi seorang doktor tidak hanya soal ilmu, tetapi juga etika, attitude menjadi yang utama dalam melangkah ke depan, membawa ilmu yang telah diajarkan, dan harapannya akan selalu saya ingat, bahwasanya kebaikan yang kita buat akan selalu berbalas dengan kebaikan, dan manfaat ilmu untuk mendapatkan amal jariah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Dr. Andes Sugiono, MSI PhD selaku penguji internal, Bapak Dr. Insinyur Agus Setiawan MSc sebagai sekretaris penguji sekaligus ketua prodi Doktoral Ilmu Lingkungan, Ibu Dr. Hajah Rehana Wijayanto MK selaku penguji eksternal, Bapak Dr. Insinyur Adi Wijaya STM MAP selaku penguji eksternal. Terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan dan arahannya selama menjalani beberapa tahapan proses penyelesaian disertasi ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudahan, dan semua urusannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila selama proses menguji ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh Bapak, Ibu dosen, dan seluruh staf karyawan pada Pasca Sarjana Universitas Lampung, ucapan terima kasih yang tak terhingga, baik ilmunya serta seluruh proses dalam upaya membantu saya selama menempuh program Doktoral Ilmu Lingkungan, khususnya Mbak Devi dan tim yang tiap hari tanpa henti memberikan dorongan dan bantuannya kepada saya. Selanjutnya, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Bapak Haji Mahiri Dunyai almarhum, dengan pesannya untuk menimba ilmu dan memanfaatkan ilmu tersebut untuk kebaikan orang banyak, dan minimal saya harus bermanfaat untuk keluarga tercinta. Kepada ibunda tercinta, Ibu Hajah Khadijah Nina, terima kasih sudah melahirkan saya dan mendidik saya dengan baik dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan berpesan tetap menjadi orang baik. Kepada suami saya tercinta, Dr. Yudi Fahrodi almarhum, terima kasih sudah mendukung dan menganjurkan untuk bersekolah sampai dengan setinggi-tingginya, dengan harapan supaya saya bisa menjadi istri maupun ibu yang baik dan menjadi panutan kepada anak-anak saya, Anandya Diane Bintang Maharani, Ariana Alexandrina Oren Sarasvati, Andrea Sevana Sila Prameswari, serta kepada saudara kandung saya, ipar, sepupu, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dukungan dan doa yang tulus terus-menerus dari mereka merupakan energi yang positif dalam saya melangkah lebih baik ke depan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho untuk saya dan untuk kita semua. Selanjutnya, kepada seluruh sahabat saya yang hadir dan undangan yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya melihat banyak sahabat-sahabat baik saya yang hadir di belakang, termasuk mama saya yang tercinta. Terima kasih yang tak terhingga sudah memberikan dorongan serta semangat dalam menyelesaikan studi Doktoral Ilmu Lingkungan ini.
Mohon maaf dan ikhlasnya serta support dan dukungan lebih lanjut sehingga apa yang saya peroleh bisa bermanfaat dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga amal kebaikan ibu bapak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, prosesi ujian terbuka telah kita laksanakan dengan lancar, baik dan komprehensif semua, dan ditutup oleh sambutan atau pidato dari Dr. Baru, Saudara Dr. Sri Arianti, Magister Manajemen Magister Kesehatan. Oleh karena itu, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, ujian promosi doktor atas nama Saudara Dr. Sri Arianti, Magister Manajemen Magister Kesehatan, dengan ini saya nyatakan secara official, secara resmi ditutup.